Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Riasa Putri dari S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 4E dengan NIM 20446405211. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar media pembelajaran, yaitu dengan mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ITC, yaitu dengan dosen Bapak Dr. Arman MPD. Berikut penjelasannya. Apa itu konsep dasar media pembelajaran? Konsep dasar media pembelajaran merupakan pembelajaran yang tidak hanya disampaikan oleh lisan saja, karena tidak semua siswa memahami materi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya media pembelajaran sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi agar lebih jelas dan mudah dipahami. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, kata tunggal dari media. Jadi, seorang guru adalah media dalam proses belajar. Media belajar juga banyak seperti proyektor, alat video, dan lainnya. Saluran komunikasi yaitu mengalirkan pesan berupa media pembelajaran yang disampaikan oleh saluran untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya. Tugas guru merupakan membuat peserta didik untuk belajar. Apa sih itu belajar? Belajar merupakan proses perubahan perilaku seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Belajar juga interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Menurut taksonomi Bloom, kognitif merupakan belajar yang merujuk pada proses mental yang terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir kritis. Afektif merupakan belajar yang berkaitan dengan perasaan, emosional, empati, dan sikap individual. Sedangkan psikomotor merupakan kemampuan fisik dan motorik individu yang mencakup aspek-aspek seperti gerakan tubuh, koordinasi, keterampilan motorik, halus dan kasar, dan keterampilan fisik lainnya. Selanjutnya, apa sih itu encoding? Encoding merupakan proses mempermudah atau memperterjemahkan materi seperti menggunakan media pembelajaran. Cara ini agar mempermudah ditanggapi atau dipelajari materinya oleh peserta didiknya. Nah, belajar yang baik bagaimana sih? Belajar yang baik adalah belajar yang konkret, di mana guru harus menjelaskan dengan jelas dan menggunakan media secara langsung. Mengapa menggunakan media secara langsung? Karena dengan adanya media dijelaskan dengan teks saja, peserta didik kurang paham, bahkan dideskripsikan pun masih bayangan saja. Maka belajar yang baik itu diperlukan adanya media secara langsung. Nah, tujuan pemanfaat media pembelajaran ini ada 7. Yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Yang ketiga, menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik. Yang kelima, menimbulkan terjadinya interaksi yang lebih. Yang keenam, yaitu memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri. Yang ketujuh, yaitu mempersamakan pengalaman dan persepsi antara peserta didik dalam menerima pesan. Adapun kedudukan dan fungsi media pembelajaran yaitu ada 11. Yang pertama yaitu menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua memotivasi peserta didik. Yang ketiga meyakinkan informasi. Yang keempat menstimulasi diskusi dan interaksi peserta didik. Yang kelima mengarahkan aktivitas peserta didik, yang keenam mengontrol aktivitas belajar peserta didik, yang ketujuh memberikan penguatan, ke-8 melakukan simulasi, 9 melakukan penilaian, 10 administrasi, dan yang terakhir 11 penelitian dan pengembangan. Nah, guru juga dapat memberikan umpan balik seperti tanya jawab dan lainnya, bertujuan untuk memastikan peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan jelas, dan guru juga selalu mengaitkan peristiwa dalam proses pembelajaran. Jadi, kesimpulannya, media pembelajaran itu sangat penting dalam proses belajar, karena adanya media tersebut dapat membantu peserta didik jauh lebih paham. Karena peserta didik diajarkan berpikir kritis, simulasi secara langsung, dan praktik langsung, dibandingkan dengan proses belajar yang hanya mendengarkan saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.